Pesta tersebut mencederai empati terhadap masyarakat Jawa Barat yang masih di bawah garis keharusnya. Orang-orang yang kepanasan dengan acara Milang Kala Tatar Sunda dikarenakan animo masyarakat begitu besar terhadap acara tersebut. Kayak manggi akibatnya diberian molotot be setahun Gubernur Deddy Mulyadi Mendoakan keburukan kepada orang baik, maka doa itu akan terpental dari langit dan akan mencari sasarannya. Jika sasarannya tidak ketemu, maka dia akan menjumpai yang mengucapkannya. Dan orang yang mendoakan keburukan untuk Kang Deddy Mulyadi ternyata tidak hanya mendoakan hal yang buruk, tetapi juga dia ikut berunjuk rasa. Masyarakat Kabupaten Bogor. Belum juga sepekan, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menurunkan kuasanya. Dan pada akhirnya, Kang Deddy Mulyadi jugalah yang ikut membantunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun. Baraya, bagaimana kabarnya? Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dimanapun kita berada. Dan terkhusus untuk Kang Deddy Mulyadi, semoga Kang Deddy Mulyadi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun beliau berada. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baraya, mendoakan keburukan bagi orang baik adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam dan berisiko besar bagi orang yang mengucapkannya. Berikut adalah poin-poin penting terkait mendoakan keburukan menurut pandangan Islam. Yang pertama, hukum dasar. Mendoakan keburukan atau mencela orang lain pada dasarnya adalah haram dan termasuk perbuatan tercela. Islam mengajarkan umatnya untuk lisan yang terjaga dan hati yang bersih dari dendam. Kemudian, resiko doa akan kembali ke dirinya sendiri yang mengucapkan. Nah, inilah yang paling berbahaya. Ada peringatan keras dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa jika seseorang mendoakan keburukan kepada orang yang tidak berhak menerimanya atau kepada orang baik, maka doa tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri. Ini yang mengucapkan bukan saya, tetapi ini adalah informasi dari Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mendoakan keburukan kepada orang baik, maka kata Rasulullah, doa itu akan kembali lagi kepada orang yang mengucapkan. Kita masih ingat ketika ada seseorang yang mendoakan keburukan untuk Kang Deddy Mulyadi agar supaya Kang Deddy Mulyadi melotot selama setahun sampai harta bendanya habis. cek konten Deddy Mulyadi itu ya mah Gubernur Jawa Barat dina videona sampurasun dimanapun warga Jawa Barat berada semua, semoga berbahagia, boro-boro bahagia, bekok aku mah bahagia nak orang sengsara masyarakat Rumpin Bogor Barat mah biasa sore-sore kieu nu balanja rame keur waktu tambang normal mah di Rumpin nu nyeset nu balanja mana kami ayeuna mah tuh meuli barang ka Jagat Cilegon. Coba gubernur kontennya ka ieu ka Rumpin Bogor Barat ulah konten di wilayahna doang di dinya konten be di wilayah Sumedang, Bandung, Garut, Tasik, Pangandaran, Pakuan, Cirebon, Majalengka, kontenna ka Rumpin Bogor Barat di jalur tambang. Tah,
Komol kontena kalapak aing mah di kalian di kongkorongan aku pasir sakarung. Penghargaan buat Gubernur Deddy Mulyadi. Tuh. Nyian video memani alus sampurasun. Wilujeng enjing wargi Jabar dimanapun kau berada, semoga berbahagia. Eta jahayang ka penten di mata masyarakat nu lain bagus bagus presiden TikTok. Solusi nu kudu dieukeun ge untuk warga Rumpin Bogor Barat. Semakin meningkat angka pengangguran. Kudu nama memperkecil pengangguran anu ieu bisa garawe solusi be ayeuna mah. Ai tambang nek ditutup mah solusi. Ayakeun pabrik naon jeung masyarakat nu bisa gararawe. Jangan tani ge tani naon jauh nu ngagawekeunna. Mata pencarian hararese sanu mayar. Pan lain kawasan industri di dieu mah. Tiba heula ge ti aing can lahir ge tambang geus aya. Solusi nu penting mah supaya pengangguran ulah loba. Kuli ganjur, kuli nyikup. Supir nu ngepok ditambang ka setiap lapak ke pangkalan. Supir karuan anu keluar manggeus teu kudu diomong. Karyawan tambang loba ayeuna di PHK. Lain hiji lain dua. Loba nu disangsarakeun kage manggi akibatna. Kudu loba-loba kage manggi akibatna diberian molotot be satahun Gubernur Deddy Mulyadi beak bandana berian teu bisa gerak molotot bae teu bisa hudang teu bisa malik beak banda boga Allah KBG. Kemudian dia tidak hanya mendoakan keburukan tetapi juga ikut berunjuk rasa agar supaya Kang Deddy Mulyadi kembali membuka tambang. Kita simak tayangannya, silakan. Langkah kita curahkan masyarakat Kabupaten Bogor. Saya yakin dan percaya masyarakat Kecamatan Rumpin, Cigudag, Parung Panjang, masyarakat yang cinta damai. Betul? Kami bukan tidak memperjuangkan. Bahkan di tempat ini pun di hadapan Bapak Ibu sekalian, setelah kita bertemu di Kecamatan Cigudag, hari ini di hadapan umum, di hadapan publik, kami meminta kebijakan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat bantu masyarakat Bogor buka kembali tambang yang berizin. Kami masyarakat Bogor siap diatur dengan ketentuan yang pemerintah provinsi siapkan. Betul ya? Kami masyarakat Bogor siap menjaga lingkungan bersama-sama. Maka di hadapan Bapak Ibu sekalian, di hadapan semua rekan-rekan media, Pak Gubernur, tolong kami, puluhan ribu masyarakat kami hari ini bergantung terhadap tambang khususnya yang berada di wilayah barat. Betul. Sekali lagi kami siap diatur. Kami siap mengikuti aturan. Pemerintah Kabupaten Bogor pun tahun ini bukti
keseriusan kami terhadap lingkungan, terhadap para pelaku tambang yang ada di wilayah barat, kami anggarkan pembebasan lahan khusus untuk jalur angkutan tambang. Setelah aksi unjuk rasa tersebut yang dipimpin oleh Bapak Bupati Bogor, akhirnya setelah bubar acara, sorenya Bogor diguyur hujan yang menyebabkan beberapa sungai meluap dan terjadinya bencana longsor di salah satu kampung. Kita simak. Kang Deddy Mulyadi, sebelum beliau menjabat sebagai gubernur saja, beliau peduli terhadap masyarakatnya. Apalagi setelah beliau menjabat sebagai gubernur, beliau memiliki tanggung jawab. Beliau memiliki tanggung jawab yang lebih terkait dengan masyarakatnya. Maka dari itu, ketika beliau mendengar masyarakatnya yang terkena musibah, maka beliau lekas-lekas datang untuk memberikan bantuan dan menghibur warganya. Kita simak. Itulah Kang Deddy Mulyadi yang kehadirannya selalu disambut meriah oleh warga dimanapun beliau berkunjung. Acara Milangkala Tatar Sunda pun demikian. Begitu besar animo masyarakat untuk ikut memeriahkan kira budaya tersebut. Dan hal ini pun mendapat sorotan khusus dari anggota DPRD Jawa Barat, Bapak Maulana Yusuf. Mari kita simak. Ada dua hal, Pak Gubernur, Pak Pimpinan. Saya secara pribadi sangat meyakini bahwa cita-cita Pak Gubernur akan pendidikan dan kebudayaan memiliki cita-cita yang sangat luhur.
Yang pertama terkait masalah kebudayaan, saya ingin membahas sedikit tentang Milangkala Tatar Sunda. Kegiatan perayaan Milangkala Tatar Sunda adalah ahistoris karena rangkaian acara tersebut hanya bersandar pada sejarah tanggal 18 Mei saja, yaitu tepat pada waktu 669 Masehi, tanpa ada referensi pasti bahwa rangkaian harus dilaksanakan selama 16 hari, yaitu dimulai sejak tanggal 2 Mei hingga 18 Mei. Serta acara tersebut, mohon maaf Pak Gubernur beserta jajaran, adalah inkonsisten terhadap urutan sejarah. Bagaimana bisa Tatar Sunda lahir dari perjalanan dimulai dari Sumedang kemudian berakhir di kota Bandung dengan hanya menyentuh 9 kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Ini sama saja dengan mengajarkan sejarah Sunda yang salah terhadap masyarakat Jawa Barat, dan pemerintah wajib memperbaiki itu. 2. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara transparan segala hal penggunaan anggaran yang dikeluarkan dari keringat masyarakat untuk acara tersebut, dengan perkiraan anggaran mencapai 2,7 miliar hanya untuk di 4 kabupaten saja. Lalu bagaimana dengan 5 kabupaten kota lainnya? Apakah itu dari anggaran daerah mereka sendiri? Serta bagaimana mungkin pemerintah menyatakan bahwa acara tersebut tanpa APBD sama sekali, tapi satu sisi diakui dalam perencanaan? Hal ini menghina logika pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 1, sekaligus melanggar UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaan Negara dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 12B. 3. Pesta tersebut mencederai empati terhadap masyarakat Jawa Barat yang masih di bawah garis keharusnya, baik garis kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan recovery pasca bencana. Apalagi dilaksanakan setelah dan seharusnya pemerintah fokus memperbaiki diri di hadapan dokumen penilaian 1 tahun sebelumnya, yaitu LKPJ. Maka hentikan pesta itu, pertanggungjawabkan apa yang telah terlaksana, serta ganti dan perbaiki semuanya dengan mengumpulkan para ahli sejarah Sunda, susun dan buat buku sejarah Sunda sesungguhnya. Kemudian sebarkan itu untuk dapat dipelajari anak-anak SD, SMP, SMA, dan masyarakat secara umum, dan biarkan anak-anak kita kelak ke depan mencintai sejarah Sunda dan budaya Sunda dengan referensi pasti, bukan lahir dari paksaan cinta seseorang yang buta cinta terhadap Sunda tersebut. Instruksi pimpinan, Ahmad Hidayat, fraksi Golkar, pimpinan. Ya, silakan. Ya, pertama saya kira tadi hal yang disampaikan oleh rekan kita, Saudara Maulana, terkait penjelasan mengenai Tatar Sunda itu sudah dilakukan oleh teman-teman di Komisi 5. Saat itu seingat saya dihadiri oleh Pak Sekda, juga dihadiri oleh rekan-rekan dari Disparbud. Saya kira ketika ingin pendalaman, baiknya dilakukan di komisi saja, sehingga kita bisa menyelesaikan agenda paripurna ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Terima kasih pimpinan. Kalau boleh saya kasih pendapat, kenapa ada orang yang mengkritisi atas acara kira budaya tersebut, Milangkala Tatar Sunda? Karena mungkin mereka melihat animo masyarakat begitu besar terkait dengan acara tersebut. Disambut di mana Kang Deddy Mulyadi menjadi tokoh utama. Sepengetahuan saya, ini adalah acara yang pertama kali diadakan di Jawa Barat. Bahkan tidak hanya di Jawa Barat, di Indonesia, atau mungkin tidak hanya di Indonesia, tetapi juga satu-satunya acara di dunia ada seorang pemimpin yang mengadakan acara dan disambut begitu meriah oleh masyarakat. Nah, hal inilah mungkin yang membuat mereka yang selama ini kontra dengan Kang Deddy Mulyadi merasa kegerahan. Demikian, wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih.